Inilah detik-detik massa buruh geruduk kantor pusat pemerintahan Provinsi Banten. Massa buruh memaksa masuk lantaran Gubernur Banten tak kunjung menemui mereka. Massa pun merangsak masuk ke dalam pendopo Gubernur Banten setelah menjebol gerbang. Buruh yang kesal meminta Gubernur Banten mundur. Massa buruh pun masuk ke ruangan kerja Gubernur Banten. Mereka juga kecewa dengan pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim terkait dengan upah minimum kota (UMK) yang telah ditetapkan. Menurut Gubernur Banten, jika karyawan menolak, pengusaha lebih baik mencari pekerja baru. Itu sebuah pernyataan yang seharusnya tidak disampaikan oleh gubernur. Seorang pemimpin seharusnya ketika melihat ada dinamika, ada konflik yang terjadi di masyarakat, tentunya gubernur sebagai seorang pemimpin itu harus menemui, harus berlegowo gitu kan, menerima aspirasi rakyatnya. Tetapi malah menyatakan jika rakyat Banten tidak menerima UMP yang 2.500.000, maka menyuruh pengusaha untuk mengganti seluruh tenaga kerjanya. Nah, ini menjadi sebuah pernyataan yang sangat-sangat tidak masuk akal, sangat-sangat melecehkan gitu kan. Hasil audiensi tadi mereka tetap ingin bertemu dengan Pak Gubernur. Oh, ya. Terus mereka memutuskan bubar atau masih tetap? Nanti kalau itu nanti ada urusnya dari pihak polisiannya. Tadi Kapolda udah ditelepon sama Kapolres. Oh, berarti mereka ingin ketemu gubernur aja. Buruh berencana akan tetap bertahan di KP3B hingga Gubernur Banten menemui mereka untuk audiensi. Perahu tim SAR berputar-putar di aliran banjir yang melanda Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Upaya ini dilakukan agar korban yang dinyatakan hilang tenggelam bisa segera naik ke permukaan dan ditemukan. Namun ternyata korban ditemukan 14 km jauh dari lokasi hilang dan tersangkut di antara sampah. Korban bernama Dery Gulo, 12 tahun, dan Bute Laila, 19 tahun, akhirnya dievakuasi petugas. Keduanya terseret banjir yang melanda Mandailing, Natal sejak Sabtu lalu. Selain 2 korban tewas karena banjir, tim SAR masih mencari 1 korban hilang, Zain Batubara. Selain mengakibatkan korban jiwa, hujan deras menyebabkan banjir dan tanah longsor di Mandailing, Natal. Ketika terdesak, terkadang utang dijadikan upaya terakhir seseorang untuk menjawab permasalahan. Namun sejatinya pemirsa, tidak mudah juga mendapatkan utang. Bahkan gara-gara utang piutang, sebuah hubungan bisa berakhir menyedihkan. Seperti di Tangerang, Banten, seorang karyawan menganiaya bosnya dengan balok hingga tewas. Lalu apa yang mendorong pelaku hingga gelap mata? Pemirsa, selain cerita perselisihan antara bos dan karyawan selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang pemilik toko mebel di Teluk Naga, Tangerang, Banten dibunuh pegawainya saat sedang menonton televisi. Pelaku sakit hati dengan mencaci maki bosnya saat mencoba meminjam uang. Sebelum kabur, pelaku membawa uang tunai 30 juta rupiah, ponsel, serta sepeda motor milik korban. Semoga pelaku pembunuhan ayah saya dihukum seadil-adilnya dan seberat-beratnya. Itulah harapan Piru Rika, anak pemilik toko mebel di Teluk Naga, Tangerang, Banten, yang dibunuh dengan keji oleh salah seorang karyawannya. Setelah 10 hari buron, Abdurrahman akhirnya dibekuk saat bersembunyi di rumah mertuanya.
Saat penangkapan, polisi juga menggeledah rumah orang tua pelaku untuk mencari ponsel, sepeda motor, serta uang sebesar 30 juta rupiah yang diambil setelah pembunuhan. Namun yang ditemukan hanya uang tunai sebesar 11 juta rupiah serta ponsel korban. Menurut pelaku, sepeda motor korban telah dijual. Kepada polisi, pelaku juga mengaku membunuh korban dengan balok kayu karena sakit hati dengan caci maki bosnya saat dirinya mencoba meminjam uang. Asmat Setiawan dibunuh di tokonya saat sedang menonton televisi. Awal mulanya dari pinjam uang, pelaku korban tidak memberikan karena belum jatuh tempo yang bersangkutan setiap bulan dan digaji. Namun demikian pelaku ini terlilit utang piutang yang banyak. Pelaku setelah melakukan perbuatan tersebut keluar mengambil tas dan mengambil motor dan meninggalkan lokasi. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 KUHP junto pasal 365 tentang pembunuhan dan pencurian yang disertai dengan kekerasan. Abdurrahman terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Pembunuhan yang dilatar belakangi motif serupa juga terjadi di Sintang, Kalimantan Barat, pemirsa. Sepasang kakek nenek beserta cucunya dibunuh seseorang pemuda yang sedang sakit hati. Pelaku yang merupakan mantan pegawai korban tidak terima dicaci maki saat ingin pinjam uang. Dalam kurun waktu kurang dari 2 hari, polisi menangkap RA 27 tahun, pelaku pembunuhan terhadap seorang kakek, nenek, serta cucu di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pelaku yang merupakan mantan karyawan korban mengaku sakit hati mendapat perkataan kasar saat akan meminjam uang sebesar 5 juta rupiah. Jadi karena mungkin ketika sudah dibunuh suaminya, ya niat dia awal itu kan membunuh ibunya. Makanya sudah terjadi itu, daripada tidak tercapai keinginan niat dia jemput, dia senang. Pada saat perjalanan itulah dari rumah dia mau ke rumah korban. Sebelumnya warga Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat digegerkan dengan ditemukannya 3 jasad yang diduga korban pembunuhan berantai di area perkebunan sawit. Ditemukan luka sayatan benda tajam pada kepala, leher, dan tangan korban. Diketahui korban merupakan satu keluarga, yakni seorang kakek, nenek, dan cucunya. Menurut tetangga, korban diketahui merupakan sosok yang baik dan ramah dan tak pernah mendengar cekcok dalam keluarga. Saya rasa memang Mbak tuh dengan suami itu gimana ya? Memang suami sih nggak ada masalah apa-apa. Suami itu orangnya baik gitu Pak. Jadi nggak pernah ada pertengkaran di antara mereka. Seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai rentenir di Palopo, Sulawesi Selatan tewas dengan puluhan luka tusuk. Pelakunya seorang pria yang tidak terima dimaki korban karena tidak sanggup melunasi utang. Pelaku ditangkap dalam persembunyiannya di daerah Sidrap. Hasbullah dibekuk tim Jaran Ras Polres Palopo, Sulawesi Selatan saat bersembunyi di rumah keluarganya di Sidrap. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan langsung digelandang ke Polres Palopo. Pria 25 tahun ini merupakan pembunuh Daeng Losi yang tewas dengan luka hantaman benda tumpul dan senjata tajam pada 11 Agustus lalu. Pembunuhan terjadi di kediaman korban di perumahan Geraha Janah Songka, Kelurahan Sampodo, Kecamatan Wara Selatan. Saat itu, pelaku datang untuk meminta tambahan waktu membayar utangnya sebesar 2 juta rupiah. Pelaku mengaku baru memiliki uang Rp250.000. Namun korban menolak memberi ekstra tenggat waktu hingga mengeluarkan kalimat makian. Pelaku pun emosi dan menganiaya korban dengan batu cobek dan senjata tajam yang dibawanya. Korban tewas mengenaskan dengan 20 luka tusukan. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan pacar pelaku karena diduga membantu pelaku kabur ke Sidrap. Dan atas perbuatannya, Hasbullah dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 7 tahun penjara. Selama ini sekitar 6 hari melakukan pembuntutan terhadap pelaku dengan mengumpulkan barang bukti, melakukan pemeriksaan saksi-saksi sehingga terdapat informasi bahwa pelaku berada di Kabupaten Sidrap sehingga
Sebelumnya, Daeng Losi, 50 tahun ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Para tetangga mengaku mendengar teriakan korban yang meminta tolong. Saat warga berdatangan, terlihat seorang pria keluar dari rumah korban dan kabur ke rawa. Polisi juga menemukan sepasang sandal yang diduga milik pelaku. Kita ke informasi lain pemirsa, seorang balita ditemukan tewas di sebuah semak-semak pinggir Jalan Raya Desa Sidoarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ada luka senjata tajam di bagian leher korban. Diduga balita tersebut merupakan korban pembunuhan. Warga Desa Sidoarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang balita berumur 2 tahun 9 bulan di semak-semak pinggir jalan. Saat ditemukan, kondisi jasad korban terdapat luka senjata tajam di lehernya. Menurut warga setempat, sebelum tewas, malamnya korban masih bersama ayahnya Farid Effendi 42 tahun di rumah kontrakannya. Namun warga sempat mendengar suara gaduh pertengkaran dari rumah korban. Warga tidak bisa memastikan siapa yang bertengkar di dalam rumah tersebut. Sebagian warga menyangka pertengkaran di rumah tersebut hanya pertikaian biasa dalam keluarga. Sementara menurut Ketua RT setempat, keluarga korban sangat tertutup dan tidak pernah berbicara dengan tetangga. Sudah lama, saya semenjak jabat RT nggak ada laporan sama sekali. Saya tahu. Jadi selama menjadi RT di sini warga pemilik rumah sini nggak pernah. Belum ada keterangan resmi dari Kepolisian Resor Demak atas kasus tersebut. Kini kasus masih dalam penyelidikan polisi. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, pemirsa, hanya karena anak laki-lakinya yang masih berusia 2 tahun tidak mau dimandikan, seorang ayah tanpa rasa iba menganiaya anak sambungnya. Perbuatan ini berkali-kali ia lakukan hingga meninggalkan luka di bagian tubuh korban. Penderitaan korban berakhir saat pamannya menyadari kondisi keponakannya. Saifullah ditangkap Satreskrim Polres Purwakarta, Jawa Barat karena dengan tega menganiaya anak sambungnya yang baru berusia 2 tahun. Kekejaman itu dilakukan pelaku berkali-kali di rumah kontrakannya di Desa Kembang Kuning serta di tempatnya bekerja sebagai penjaga kolam jaring apung di Waduk Jatiluhur. Tindakan keji itu diterima korban hanya karena susah dimandikan ayah tirinya. Pelaku yang gelap mata menggigit korban dan beberapa kali menyundutnya dengan rokok. Penderitaan korban berakhir ketika pamannya menemukan sejumlah memar dan luka bakar di tubuh keponakannya. Pelaku kemudian dilaporkan ke polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia suruh mandi gak mau, kesel ya, nangis terus gitu kan. Nah waktu itu kita tidur dia jam 2 malam gitu kan, buang PAB gitu kan. Saya jadi malu Pak kalau nginep di orang lain gitu kan. Tapi yang kedua, yang pertama, yang kedua enggak. Nurut gitu kan, suruh mandi ya mandi gitu kan, enggak rewel gitu. Kalau itu mah suruh mandi, dia nangis gitu. Pelaku ini melakukan sekiranya awal melakukan adalah November. Kemudian dilanjut sampai dengan Desember. Hampir 4 kali yang bersangkutan melakukan terhadap anaknya. Pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jengkel karena cekcok dengan mertua, seorang ibu muda di Tulang Bawang, Sumatera Selatan membekap anak tirinya hingga tewas. Hasil otopsi menunjukkan korban mengalami retak tulang punggung serta sejumlah luka di wajah. Linda Sari, 26 tahun, seorang ibu muda ini diamankan petugas kepolisian Polres Tulang Bawang Barat karena tega menganiaya anak tirinya yang masih berusia 2 tahun hingga tewas. Peristiwa penganiayaan berawal saat anak kandung tersangka berebut mainan dengan korban, hingga korban didorong dan kepala korban membentur tembok dan kejang-kejang. Bukannya menolong korban, tersangka malah membekap mulut korban dengan tangannya hingga tewas. Usai dipastikan tewas, korban diletakkan di kasur seolah sedang tertidur untuk mengelabui suaminya yang saat kejadian sedang bekerja. Ayah korban baru sadar saat membangunkan korban dan melihat korban yang sudah tidak bernyawa.
Jenazah korban sempat dimakamkan, namun ayah korban curiga atas kematian anaknya tersebut dan melapor ke polisi. Atas laporan ayah korban, polisi menyelidiki dan otopsi dengan membongkar makam korban. Dari hasil otopsi ditemukan sejumlah luka di bagian wajah dan keretakan pada tulang punggung korban. Penyelidikan polisi juga membuktikan pelaku ialah ibu tiri korban sendiri. Kemudian pelaku adalah ibu tiri dari korban. Hasil pemeriksaan dari saksi-saksi dan alat bukti yang kita kumpulkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana ini dengan cara membekap korban sampai meninggal dunia. Pada polisi, pelaku mengaku jengkel kepada mertuanya yang kerap menjelekan dan memarahinya. Dia juga kesal terhadap suaminya yang tidak ingin pindah dari rumah mertuanya. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu bantal bercak darah korban, pakaian korban dan pelaku, handuk dan handphone. Atas perbuatannya, Linda Sari akan diancam hukuman penjara seumur hidup. Rebutan pacar, sekelompok remaja aniaya gadis belia selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama Realita.